Oke, halo semua. Kali ini kita akan bahas saham-saham yang bisa diperhatikan beberapa hari ke depan dengan strategi trading swing pendek ya. Dan kita akan membahasnya di time frame daily dan weekly. Saham yang pertama adalah saham SRTG ya, Saratoga. Yang kedua ICBP, Indofood. Yang ketiga JSMR, Jasa Marga. Yang keempat Indika Energi. Yang kelima Antam, Aneka Tambang, dan yang terakhir adalah Tims ya, Timah. Langsung kita ke saham yang pertama ya, saham SRTG. Yang pertama kita lihat areanya ya, di sini adalah area demand ya, area demand yang cukup kuat karena dia sering diuji ya oleh beberapa candle, dan di sini ada pantulan ya, dengan 2 hari belakangan ada volume, kemudian ini MACD-nya mulai bergerak naik dan akan crossing ya. Gitu. Ini layak untuk kita pantau. Nah, di sini bisa dilihat kita ukur resistnya ya. Resist yang kemarin tidak tertembus tuh di area 3.300 ya. Jadi besok ini akan menguji di area 3.300. Jika dia kuat menguji, dia akan ke area 3.480 sampai 3.500 ya, di area sini. Kemudian jika 3.500 ini tertembus, dia akan menguji ke area 3.700. Kemudian dia akan menuju ke area all time high-nya ya, di area sini. Kita ambil 3.970. Seperti itu pergerakannya, dan support terdekatnya. Nah, kalau misalnya dia breakdown ya di area 3.000, ini batas amannya 3.000, dia akan ke area 2.890-an ini, di area sini gitu. Kalau kita lihat weekly-nya ya, kita lihat weekly-nya dulu. Nah, minggu kemarin dia turun ya, jadi belum break di MA5 weekly-nya, dan minggu ini tampak baru hari pertama ya, tampak hijau ya. Sedangkan MACD-nya mulai turun ya. Jadi secara weekly ini sebenarnya masih koreksi ya, tapi secara daily dia masih ada kemungkinan potensi untuk mengalami kenaikan gitu. Jadi area yang perlu diperhatikan untuk SRTG saat ini di area 3.000 sampai 3.300 ya untuk resistnya. Jika tertembus, ini ada potensi double bottom ya di area sini dengan target kenaikan sini bisa diukur, kemudian dipindah ke sini ya, yang kurang lebih di area 3.500-an juga gitu di resist selanjutnya. Seperti itu view untuk SRTG. Sedangkan untuk brokermologinya ya, hari ini ada akumulasi ya dari LG kurang lebih di 3.180-an, kemudian ada BK CS asing ya di area 3.100-an ya, 150-an. Ini cukup menarik. Jadi besok kita harapkan ada buying power lagi ya untuk menembus si resist 3.300 dan melanjutkan kenaikan ke 3.500. Next saham yang kedua adalah ICBP ya, Indofood. Di ICBP ini tampak ini ya, kelihatan dari sisi MA-nya juga dia sedang downtrend, tapi sudah menembus MA 200-nya ya. Dan ini sinyal positif ya, kalau ada saham downtrend tapi menembus MA 200-nya gitu. Dan ini ada pola cup and handle ya, dan sudah di break kemarin dengan volume yang cukup kuat ya, tapi tidak terlalu kuat karena di sini ada yang lebih besar lagi gitu. Nah, untuk cup handle-nya bisa kita gambar ya. Ini cup handle-nya itu seperti ini. Nah, ini ada low-nya di sini. Kemudian ini handle-nya. Nah, di sini sampai low-nya sini. Nah, target pertama adalah kedalaman dari si handle-nya ya. Di sini ini bisa ke area sini. Kemudian ini bisa dipindahkan ya di area sini. Dengan target ya kurang lebih di area 8.800. Asal dia bertahan di area neckline-nya ya, di 8.300 ini. Area neckline-nya. Jadi ini nggak boleh ketembus ya. Kalau misalnya mau masuk sekarang atau cicil, spare sampai 8.300. Nah, kritikal ya di area ini juga area kritikal di 8.800. Jika tertembus, nanti bisa menguji ya ke target cup-nya, yaitu di area sini.
Nah ini harusnya ketemu juga sama resist yang lama ya di area sini. Nah ini resist yang lama 9600 seperti itu. Nah ini untuk swing ya, cocoknya gitu. Asal bertahan di 8300, ICBP berpotensi untuk ke area 8800. Jika 8800 tertembus, ICBP bisa ke area 9600. Seperti itu view untuk ICBP. Dan kita lihat broker homologi hari ini dikumpulin oleh asing ya, ada CC juga lokal di area 8530-an ya. Sedangkan harga penutupan hari ini 8550 ya. Jadi masih layak untuk diamati ya. Dan volume distribusi juga tidak terlalu besar. Saham yang ketiga ada JSMR ya. Hari ini cukup ramai. Nah, ini juga menarik karena sudah breakout ya di MA200 ya. Saham-saham yang breakout di MA200 cocok untuk swing atau bahkan di invest ya. Tapi kita tunggu konfirmasinya. Nah di area sini ya, ini juga demand ya, demand yang cukup kuat juga. Kemarin cup and handle tapi nggak kuat. Nah sekarang di break ya dengan volume. Ini dengan volume tapi tidak setinggi yang kemarin. Ini juga sama, ada cup and handle di sini. Kalau kita gambar cup and handle-nya biar kelihatan, itu di sini yang besar ya. Kemudian ini yang kecilnya di area sini. Untuk targetnya bisa kita lihat di sini. Kemudian kita pindahkan ke area sini. Jadi dia ada peluang untuk menguji area 4100. Ya, tentunya dengan menguji area 4000 ya di resist yang di sini ya. Kemudian kalau misalnya dia break lagi ya di area sini, dia bisa naik lagi. Nah di 4000 ini juga bisa dijadikan neckline ya. Jadi ini bisa dinaikkan lagi nih neckline-nya di sini supaya cup and handle-nya lebih kelihatan. Karena kan di sini belum maksimal ya volumenya ya. Jadi bisa jadi cup and handle-nya ICBP itu berada di sini gitu, di adjust gitu. Kita coba adjust ya. Nah kalau seperti ini kan belum cup and handle nih, masih di area neckline-nya. Jadi pastikan di area 4000 sampai 4100 ya, yang target dari cup and handle yang tadi itu bisa di break. Nah itu bisa bergeser gitu ini ya targetnya ya. Jadi di sini nanti di sini harus ada volume yang lebih besar nih daripada yang di sini. Nah ini bisa ke area 4400. Jadi bisa di adjust ya ininya ya. Kalau yang tadi kita baru lihat cup and handle yang area sini. Kalau ini lebih confirm, nanti tunggu konfirmasi di area sini gitu. Di 4000 ini harus di break. Jadi target setelah 4000 jika ada volume besar nih, ini bisa ke area 4400. Jika lanjut lagi kurang lebih ya, ini saya gambar kasar aja di area 4900 ya, di area 4900 untuk jasa marga gitu. Nah kalau misalnya besok di 4000 ini dia nggak kuat nembus, dia akan turun ke support terdekatnya ya, yang ada di area sini. Jadi ke 3800. Range pergerakannya sekarang di 3880 sampai 4100 untuk JSMR. Jika jebol lagi nih 3800, kita bisa cari supportnya di area sini 3740, kemudian bisa di area 3650 di sini gitu. Ini minor, bisa diabaikan. Jadi pergerakan JSMR seperti ini ya. Pastikan dia menembus di area 4000-4100, kemudian dia akan menguji ke area 4400. Dari sisi MACD-nya juga sedang crossing ya, dengan volume ada kemungkinan dia akan menembus neckline yang di area sini. Next, saham selanjutnya adalah Indi. Saham Indi cukup menarik juga karena kemarin ini ya hampir membentuk cup and handle tapi gagal.
tapi masih di range cup and handle nya ya. Kalau kita gambar sih seperti ini. Nah ini tidak turun lagi ya, selama dia nggak turun nih di area sini nih, breakdown 2450 lah di bawah, paling bawah sini, ini masih ada potensi cup and handle ya yang di area sini gitu. Nanti target jika break ya, nanti bisa diukur dari bawah sini ke atas, kemudian ini nanti breaknya di mana ditaruh di situ gitu. Jadi masih ada chance ini buat turun ke bawah lalu naik ya ke area ini ya. Kita harapkan dia tidak breakdown ke bawah ya, jadi ke area sini nanti nembus, uji neckline nya baru naik lagi seperti itu. Untuk India di 3800. Nah area yang harus diwaspadai di 2450 ya. Kalau 2450 jebol bisa di cover di area sini 2150. Seperti itu untuk pergerakan ini, dan secara bandarmologi di akumulasi di area 2750 ya. Closing di area 2740 ya. Jadi belum terlalu jauh. Masih menarik untuk India. Kalau dapat di 2500-an ini lebih bagus. Untuk weekly-nya kita coba lihat. Weekly-nya masih di area atas MA5 ya, jadi masih bagus. Kita lihat sampai di akhir minggu ini di Jumat, secara MACD dia minta turun ya, jadi bisa diperhatikan untuk time frame daily aja. Next selanjutnya ada Antam. Saham Antam cukup menarik juga karena mulai muncul volume ya. Nah, ini mirip dengan Indi tadi ya, tapi dia mendatar ya di sini ya, demand-nya ya. Kalau yang tadi itu semakin naik, yang ini mendatar. Kemudian ini ada kenaikan juga di area minornya ya, di sini minor, ini mendatar. Ini kita abaikan aja yang ini. Nah untuk Antam sendiri ini juga cup and handle ya, ada potensi dia ke area sini menguji neckline-nya di sini ya. Jadi nanti ada potensi dia bergerak ke area sini gitu. Pastikan dia ada volume ya nanti ketika break si neckline-nya ini. Jadi target terdekat untuk Antam, kalau kita lihat dia kan sedang di sini ya, di 2560. Nah ini ada di 2780 ya. 2780 nanti kalau dia di break dia bisa ke area sini 2780, kemudian ke 2900. Itu untuk resist terdekatnya yang harus ditembus. Nah kalau dia koreksi, dia akan menguji ke area 2440 ya, dan pastikan di area sini nggak jebol di 2290 ya, 2300 nih nggak boleh jebol. Ini proyeksi untuk Antam. Secara weekly kita lihat. Secara weekly minggu kemarin dia belum break ya di MA5. Kita harapkan minggu ini dia break di atas MA5 ya, untuk selanjutnya melanjutkan kenaikan. Dan secara brokermologi hari ini ada akumulasi 2500-an. Barangnya cukup banyak oleh asing ya, AK dan CS. Jadi ini layak diperhatikan untuk beberapa hari ke depan. Dengan potensi adanya cup and handle di sini ya. Nanti kalau ada double bottom di sini, double bottom. Kalau misalnya dia tembus ya tinggal diukur di sini, terus dinaikkan nanti di area sini ya. Kalau tertembus ya ini butuh waktu, bisa ke 3500-an. Saham yang terakhir ada Tins ya, sama Antam dan Tins biasanya barengan geraknya. Ini sedang di channel uptrend ya kalau dilihat seperti ini ya. Tapi MACD-nya belum rapi dan harganya di close di atas MA5, MA20 dan pas di MA50 ya. Dengan bentuk candle hammer. Jadi ini bagus untuk diperhatikan ya beberapa hari ke depan. Kita akan gambar supportnya di area sini. Nah dia berhenti di resist ya di area sini. Kemudian support terdekatnya sih di area sini ya,
Jadi range pergerakannya di 1720 sampai 1810 ya, di area sini. Kemudian jika break out ke atas ya, dia bisa menguji ke 1880 jebol ke 1950 ya, nanti ke area psikologisnya di 2000. Tapi kalau nggak kuat ya, dia putar balik ke 1730 ini, kemudian dia akan menguji ke 1670 ya. Pastikan dia nggak balik lagi ke 1600. Jadi kalau mau cover dia di 1600 ya. Ini pastikan dia nggak balik lagi ke area situ. Secara MACD juga dia mulai naik ya, volumenya masih tipis, jadi beberapa hari ke depan masih bisa diperhatikan ya. Jika muncul volume maka bisa diperhatikan untuk mengambil posisi. Dan secara chart weekly kita lihat minggu kemarin masih di bawah MA5, tapi hari ini mulai di bawah naik ya, di atas MA5. Kita harapkan minggu ini dia bertahan di atas MA5 agar minggu depan dia bertahan melanjutkan kenaikannya. Secara brokermologi ada asing ya, akumulasi di sekitar 1780-an ya, belum jauh dari harga closing hari ini. Jadi masih bisa koreksi ya, paling tidak di 1800-1700an ini menyamakan posisi ya dengan top buyernya ini sangat bagus gitu. Seperti itu saham-saham yang bisa dijadikan watchlist untuk beberapa hari ke depan sebagai pilihan saham untuk swing pendek. Mudah-mudahan bermanfaat dan konsisten cuan selalu. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel YouTube ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih.